Oke, untuk kelompok iKinetic ya, sudah berkumpul semua ya, anggotanya 5 orang. Ada Nicholas, ada Willy, ada Angel, ada Hans, sama ada Faye ya. Nah, untuk aturan atau SOP-nya sama seperti kelompok-kelompok yang lain ya. Nanti teman-teman saya kasih waktu maksimal 20 menit ya untuk menjelaskan, memaparkan, dan mendemonstrasikan prototipe yang telah dibuat ya. Untuk urutannya sendiri teman-teman nanti silakan mulai dari presentasi Google Slide dulu ya. Presentasi dulu, dibuka seperti biasa, perkenalan, kemudian pengenalan ide dulu, baru ke pemaparan ya. Setelah pemaparan, langsung lanjutkan ke demonstrasi prototipe di Figma-nya ya. Seperti itu. Kemudian untuk teman-teman yang kebagian menjelaskan ya atau sudah nantinya memaparkan materi dari presentasinya, silakan untuk mengaktifkan kamera ya. Seperti itu. Lalu nanti setelah demonstrasi prototipe ya, kita akan ada koreksi atau saran atau juga tanya jawab jika ada ya. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan dari salah satu anggota kelompok ya terkait dengan prototipe ataupun pemaparan seperti itu ya. Kemudian nanti untuk dokumentasi sendiri ini saya rekam dari awal tadi sampai nanti kita selesai direkam. Nanti untuk rekamnya bisa teman-teman tonton di forum GCR, di Classroom ataupun di link yang saya bagikan ya. Jadi bisa teman-teman juga bisa nonton lagi rekaman kalian atau menonton rekaman dari kelompok-kelompok lain ya, seperti itu. Sebelum dimulai silakan jika ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Cukup, Pak. Cukup? Oke, kalau cukup waktunya 20 menit dimulai dari sekarang, silakan. Eh, Selamat pagi Pak Amos. Kami akan mempresentasikan kemudian menampilkan tampilan prototipe aplikasi yang kami buat yang bernama Analog Films. Nah, sebelumnya kami hendak memperkenalkan diri dulu. Nah, ada saya Hans dan teman-teman sekelompok saya. Ada Velia, ada Angel, ada Nico, ada Willy. Hmm, Slide-nya, Will. saya mau share screen tapi kok nggak bisa allow ya, Pak? Malah. Coba di refresh Will. Coba saya masuk lagi ya, Pak. Emang nggak boleh presentasi, Pak. Wah, gimana atuh euy? Ini kelihatan ada PPT-nya nggak? Sip, tampil. Boleh silakan langsung dibikin full screen aja Google Slide-nya. Langsung aja, Will, kayaknya slide 3 ya. Klik tombol presentasikan tuh, sebelah bagikan. Yang mana ya? Oh, ya. Nah, sip. Harus landscape. Nah, kita mulai dulu dari latar belakangnya. Yang pertama itu, kata fotografi sendiri itu etimologisnya diambil dari bahasa Yunani, yaitu foto yang artinya cahaya dan grafos yang artinya menggambar. Nah, pertama muncul di Prancis pada tahun 1839 oleh Louis Jacques Mandedaguer. Ya. Nah, terus teknologi sederhana, ini merupakan teknologi sederhana dan fenomena kamera obscura. Nah, terus si fenomena kamera obscura ini ditemukan pada tahun 5 sebelum Masehi oleh Moty. Nah, kamera obscura sendiri itu adalah fenomena ketika ruang gelap dan lubang kecil atau pinhole menampilkan refleksi di luar secara terbalik. Setelah hampir 2 abad, akhirnya kita bisa menggunakan kamera dengan mudah. Jadi ada proses perkembangan kameranya sendiri. Nah,
Meskipun kamera sudah serba digital, masih ada yang menggunakan kamera analog yang masih menggunakan roll film. Tunggu sebentar. Itu udah kan? Error nggak bisa dipencet tadi. Oh. Ya. Nah, dengan adanya kemajuan zaman, maka akan semakin sulit bagi komunitas untuk mencari roll film. Jadi sekarang kan serba digital gitu, jadi si roll filmnya nggak diproduksi lagi gitu untuk kamera analognya. Nah, untuk itu dibuatlah aplikasi analog film yang berfungsi untuk mempermudah perorangan atau komunitas yang membutuhkan kamera analog dan roll film. Nah, kenapa sih memilih analog lagi gitu? Karena bisa dibilang si kamera analog itu nenek moyangnya dari kamera digital. Jadi, buat para pencinta fotografi, wajib banget nyoba si kamera analog ini. Apalagi ada pepatah bilang kalau fotografi itu belum bisa dibilang kalau orang itu profesional kalau belum nyoba kamera analog. Kenapa? Karena kamera analog ini serba manual. Jadi mulai dari speed, aperture, sampai focusingnya semuanya manual. Nggak ada autofocus gitu. Terus kemudian tone warna dari film analog ini memiliki ciri khas yang berbeda. Kebanyakan orang pengen banget, kayak suka banget sama filter analognya. Nah, dari filter ini kenapa banyak orang suka? Filter analog itu susah untuk diedit atau dibuat sama komputer. Nah, terus dari segi lensa juga dia beda sama digital. Kalau misalnya lensa analog ini, optiknya benar-benar paling apa ya? Kayak si lensanya itu dari beling gitu. Nggak ada campur-campuran. Kalau misalnya sekarang kan ada yang dari plastik kayak gitu. Nah, terus bodinya juga sih bentuk kameranya itu dia benar-benar bentuk retro gitu, kayak aduh antik gitu. Kayak bagus aja gitu. Nah, terus si efeknya yang tadi dibilang itu maksudnya adalah filter kameranya itu kayak vintage plus ada noise atau grain-nya gitu. Jadi kayak ada bintik-bintiknya gitu. Terus di sini tuh ada rumusan masalahnya. Rumusan masalah? Itu tadi yang rumusan belum? Oh, tadi kecepatan. Nah, rumusan masalahnya itu di sini dibagi jadi 3 kan. Yang pertama itu ada di mana orang-orang yang membutuhkan kamera analog dan roll film buat di filmnya, di kebutuhan filmnya. Terus yang kedua itu ada bagaimana cara memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai sejarah perkembangan kamera analog. Dan yang terakhir itu ada bagaimana memberikan edukasi kepada anggota komunitas baru mengenai cara pengolahan foto negatif. Slide selanjutnya. Terus ada tujuannya. Nah, tujuannya di sini tuh dibagi jadi 3. Ada buat komunitasnya, ada buat anggota, sama buat masyarakatnya. Nah, yang pertama, buat komunitas. Jadi kalau misalnya buat komunitas itu tujuannya itu buat mempermudah komunitas buat beli kebutuhannya. Jadi itu kami tuh nggak hanya mau sekedar tahu kamera atau bentuk analognya aja, tapi di sini tuh kita tuh mau mengedukasi seputar kamera analog hingga proses pencucian filmnya. Terus kalau misalnya buat anggota komunitasnya itu buat memberikan edukasi mengenai pengolahan foto negatif pada kamera analog. Jadi kita itu mau mempermudah kepada komunitas dan pencinta hasil analog buat beri kebutuhan kamera dan roll filmnya. Terus yang tadi itu ada buat masyarakat. Jadi buat masyarakat itu buat mengedukasi tentang perkembangan kamera dan memperkenalkan keberadaan komunitas kamera analog. Jadi buat memberikan edukasi kepada masyarakat supaya kita itu tahu. Jadi sebelum adanya kamera digital itu ada kamera analog. Nah, kamera analog ini kan belum mengenal memory card. Terus kita juga kalau misalnya mau lihat hasilnya itu harus menggunakan roll film, sama kita tuh harus melakukan proses pencucian filmnya menggunakan bahan kimia. Terus kita juga terus kamera analog juga punya ciri khas tersendiri. Jadi kamera analog itu kebanyakan full manual tanpa adanya sensor elektrik hingga pada tahun 70-an. Lanjut. Terus sasaran. Nah, sasaran kita itu
komunitas kamera analog dan masyarakat awam yang tertarik sama fotografi maupun videografi. Sasarannya itu udah pasti kita bakal nyari sama yang suka dengan fotografi maupun videografi. Kenapa? Soalnya kita itu harus menghimpun orang buat nyoba kamera analog. Nah, kamera analog itu hasilnya itu berbeda sama kamera digital biasa. Soalnya kamera digital biasa itu kan udah ada filter, udah ada tone warna. Tapi kalau misalnya kamera analog itu masih grain gitu. Terus bisa dibilang kamera analog itu adalah asal-muasal dari kamera digital. Jadi kan kayak bumi itu mengalami perkembangan kemajuan gitu. Nah, sama kayak kamera analog itu mengalami perkembangan menjadi kamera digital. Terus analisis masalah. Kalau misalkan kita lihat ke depan itu dunia kita kan semakin maju ya, apalagi masalah teknologi. Jadi komunitas kamera analog di Indonesia juga itu menjadi semakin sulit berkembang dan pada satu titik itu akan hilang. Hal ini itu disebabkan karena adanya perkembangan teknologi. Sekarang kan udah banyak banget nih kamera-kamera digital yang kameranya tuh lebih praktis, lebih lebih praktis, lebih enak dipakai dibandingkan kamera analog. Terus orang-orang kan jadinya udah pada ninggalin kamera analog. Udah gitu yang ketiga, kesulitan mencari peralatan yang menunjang komunitas ini karena emang udah jarang banget orang-orang yang menjual kamera-kamera analog karena sekarang banyaknya kamera digital yang dimana kameranya itu lebih bagus kan. Jadi orang-orang udah nggak mau ribet-ribet pakai kamera analog. Terus hasil kamera digital juga kan bisa langsung dilihat ya. Udah gitu kamera digital juga bisa bikin video. Kalau misalkan kamera analog kan enggak. Hasilnya juga harus banyak proses dulu baru bisa dilihat. Nah, masalah ini tuh menjadi sesuatu yang serius. Karena dengan hilangnya suatu komunitas ini, maka hal yang dilindungi sama komunitas itu juga akan hilang. Dalam hal ini kamera analog ini akan dilupakan, akan ditinggalkan dan lama-lama itu akan punah gitu kan. Next. Nah, di sini kita ada solusi. Solusinya yang pertama, buat komunitas-komunitas kamera analog itu kan pasti kesulitannya buat menunjang komunitas ini. Jadi ini tuh kita bisa ngatasin buat dengan yang namanya pemasukan tetap. Dengan menyuplai barang-barang sejenis biar barang-barang ini tuh nggak langka di pasaran. Dan kalau misalkan permintaan produsennya juga banyak, permintaan konsumennya banyak, jadi produsen kan bakal terus nyuplai si barang-barang ini. Nah, di sini kita buat aplikasi yang namanya Analog Film, yang dimana ini tuh merupakan toko online yang bisa menunjang kebutuhan para komunitas kamera analog. Dari mulai kamera sampai roll film yang bakal dibutuhin sama komunitas-komunitas gitu kan. Terus buat keanggotaan komunitas aplikasi ini juga tuh nyediain tutorial-tutorial yang bisa membantu para anggota yang penasaran sama kamera analog, yang pengen mempelajari dan mendalami kamera-kamera analog ini biar bisa mereka lebih paham. Jadi mereka bakal lebih paham bagaimana cara kerja kamera analog, bagaimana cara pengolahan foto negatif yang baik dan benar itu seperti apa. Next. Terus di sini ada showcase-nya, ada flowchart. Nah, komunitas fotografi kamera analog itu yang udah pasti butuh yang namanya anggota. Tapi di anggota ini ada beberapa hambatan. Yang pertama, itu udah pasti nggak paham kamera analog. Soalnya cara kerja kamera analog udah pasti beda banget sama cara kerja kamera digital. Yang kedua, nggak paham sama yang namanya pengolahan film untuk menjadikan film itu bisa jadi foto yang bagus gitu kan. Beda sama kalau digital yang bisa langsung dilihat gitu kan hasilnya. Terus banyak yang ketiga tuh kurang minat. Orang-orang kan udah nggak mau pakai kamera analog, lebih suka pakai digital. Nah, ini tuh nyebabin kalau komunitas itu menjadi nggak lancar. Terus komunitas fotografi kamera analog juga butuh yang namanya kamera analog sama roll film. Kalau nggak ada ini kan susah. Dan ini tuh jarang banget ada orang yang mau jual. Yang pertama, itu karena ada ketinggalan zaman, udah zaman dulu banget. Udah gitu jarang banget peminatnya. Terus jarang ada orang yang mau ngambil resiko buat ngejualin kamera-kamera analog. Yang dimana kamera analog kan udah mulai ditinggalin gitu kan.
Ini juga nyebabin kalau komunitas itu jadi nggak berjalan lancar. Untuk mengatasi masalah itu, kita buat aplikasi analog film ini untuk menunjang kebutuhan mereka. Jadi di sini ada kita jual sebagai toko kamera analog dan juga roll film. Terus di sini juga ada museum-museum kamera analog, jadi orang-orang lebih tahu gitu perkembangan kamera analog. Terus yang ketiga ada tutorial penggunaan kamera analog, dan ini tuh bagus banget buat para pemula. Langsung ke prototype. Gimana? Ini udah beres. Udah, langsung ke prototype aja. Berarti open cam dulu. Pak Amos, ini kita jelasin dari sini dulu atau langsung Nah, langsung di play aja. Di play, kalian buka setiap halaman sambil menjelaskan fungsi dan fiturnya. Ya, selamat pagi Pak Amos. Jadi sekarang ini saya dan bersama Nicholas akan mempresentasikan atau mendemokan sebuah aplikasi analog films, yang dimana ini tampilan depannya ada logo analog filmsnya sendiri. Ini logonya kami tidak mengambil dari internet, melainkan kita membuatnya dengan Adobe Photoshop dan juga Illustrator. Kita langsung saja, di sini ada sign in with Google atau bisa Facebook. Kita pencet, di bawah juga tertulis copyright. Nah, ini adalah tampilan halaman menu dari analog films. Jadi aplikasi ini memuat untuk kita berjualan online. Kita juga di sini menjual barang-barang dagangan kamera-kamera analog. Mulai dari awal ini ada kamera pocket, kamera rangefinder, kamera SLR, ada roll filmnya juga di sini kita jual. Nah, seperti yang pada tadi disampaikan dalam presentasi PowerPoint, di sini kita ada museumnya, ada fact-nya, ada polisi, ada written rules-nya juga. Karena di sini pengguna analog atau pengguna digital banyak yang nggak tahu itu apa kamera pocket, kamera rangefinder atau SLR, dan juga roll film. Saya akan jelaskan. Kalau di sini kamera pocket ini bisa dibilang adalah kamera saku, di mana kamera pocket ini penggunaannya sangat gampang. Dia bisa dibawa kemana-mana untuk keluar negeri, keluar kota, atau ke tempat mana saja. Karena dia penggunaannya hanya tinggal di shutter atau tinggal di jepret saja, nanti dia akan otomatis mendapatkan hasilnya. Karena dia di sini sudah autofocus, dan juga untuk kamera pocket ini bisa dilihat dia muncul pada era tahun 90-an untuk yang bermotor. Bermotor itu artinya dia kameranya sudah ada mesin untuk penarik film, kemudian mesin autofokusnya seperti kamera Canon F35ML ini. Tapi kita akan bahas awalnya lebih dahulu. Kemudian di sini ada kamera rangefinder. Kamera rangefinder dan SLR ini sebenarnya hampir mirip. Untuk perbedaannya, di sini kamera rangefinder ini tidak ada mirror seperti SLR. Jadi ketika kita mengarahkan tangan kita ke arah lensa, si tangan kita ini nggak kelihatan karena dia hanya akan muncul di bagian viewfinder atau intip bidiknya saja. Kemudian di sini ada kamera SLR. Kamera SLR ini perbedaannya ya seperti kamera rangefinder. Kalau di sini ketika kita mengarahkan tangan kita ke lensa, jadi dia otomatis langsung kelihatan karena di dalam lensanya itu ada mirror yang mengarahkan ke arah viewfinder langsung. Nah, di sini juga ada kebutuhannya atau roll film.
isi dari sebuah kameranya. Ini kita roll film ini banyak jenisnya, ada mulai dari merek Kodak, ada Fujicolor, kemudian ada Kenmare, ini mereknya Kenmare Pan 400. Jadi yang membedakan ini roll film seperti yang sudah disampaikan tadi, roll film ini unik setiap merek, kemudian setiap jenisnya. Ada misalnya Kodak Color Plus, ada Kodak Gold, ada Kodak Ultramax namanya. Itu mereka mempunyai ciri khas tone warna masing-masing. Seperti Kodak Color Plus ini, dia memiliki ciri khas yang kekuningan. Kalau untuk Fuji ini sesuai dengan kemasannya juga, dia mempunyai keemasan. Kemudian dari Kenmare 400 ini, dia tidak sesuai dengan kemasannya, tapi dia adalah film black and white. Jadi untuk pecinta analog yang mau black and white juga bisa pakai yang Kenmare ini. Jadi di aplikasi ini juga untuk orang yang ingin membelinya bisa memencet langsung beli sekarang. Roll filmnya juga kita jual harga masih di angka 100-an, masih harga wajar, dikarenakan komunitas analog ini tidak sebanyak digital, jadi harganya juga akan mungkin lebih naik daripada zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin murah banget, kalau sekarang agak lumayan mahal untuk hobi fotografi ini. Kalau kita mencet beli sekarang, di sini kita bisa menggunakan pilihan metode pembayarannya, bisa menggunakan GoPay, OVO, kemudian bisa juga virtual BCA di sini. Kemudian kita ada kerjasama juga sama ShopeePay, bisa lewat Alfamart, Indomaret. Saat kita pencet, ya paymentnya successful di sini. Kemudian kita bahas lagi dari tampilan awalnya. Di sini juga logo, kemudian banner seperti ini. Sorry Will, Iya Pak. waktunya tinggal 8 menit, jadi Oh, langsung ke intinya aja. Jadi langsung jelaskan aja fitur per halamannya, jadi nggak usah dijelasin dulu, tapi langsung ke fiturnya buat apa aja fungsinya, silakan. Oh iya Pak. Kemudian di sini bannernya emang kita buat semua lewat Photoshop untuk penggemar analog. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Niko. Siap. Ke museum dulu ya. Museum. Mulai dari Canon. Jadi ini di halaman ini kita ngejelasin perkembangan kameranya dari seri awal sampai kamera analog yang terakhir. Lanjut ya. Lanjut. Jadi ada perkembangan, fungsinya buat biar menarik minat orang-orang. Jadi bisa juga untuk jadi masyarakat yang misalnya lagi iseng gitu download aplikasi ini terus lihat ini jadi tertarik, atau enggak buat anggota-anggota baru komunitas yang mau cari referensi kamera, mereka juga bisa lihat tutorial sini. Lanjut. Balik aja ke halaman awal. Udah. Itu mah sama aja kan, cuman beda. Dikasih lihat dulu ada Minolta. Oke. Kemudian ini yang Nikon. Perkembangannya. Nah ini fungsinya tuh buat lebih ngarah edukasi buat anggota baru yang bingung caranya entah menyimpan roll film atau mengolahnya gitu. Jadi aplikasi ini juga menyediakan informasi-informasi yang dasar gitu buat para anggota barunya. Lanjut. Ya, ada gaya-gaya lainnya. Balik. Lanjut polisi. Ini fungsinya buat jadi buat pengembalian retur barangnya itu kita ada aturan yang sendiri, misalnya tentang kondisinya atau hal-hal lainnya gitu. Jadi apa masalahnya, kenapa dibalikin? Nah, sini kita ada aturan-aturannya.
Misalnya di situ 7 hari garansinya. Kemudian return rules ya. Ya. Nah, sama kayak polisi tadi ini fungsinya buat memberikan para pembeli entah film entah kamera aturan-aturan buat bisa nge-retur barangnya. Mungkin Udah. semuanya udah dijelaskan ya. Ya, Kesimpulan. sekian dari kelompok kami. Kesimpulannya adalah aplikasi ini tuh fungsinya lebih diarahkan untuk komunitas tertentu, khususnya komunitas kamera analog yang masih ada hingga saat ini. Aplikasi ini tuh bertujuan untuk memudahkan para anggota komunitas untuk mendapatkan barang-barang yang mereka butuhkan, seperti film atau kameranya sendiri. Selain itu juga untuk mengedukasi masyarakat tentang kamera analog sehingga masyarakat tertarik terhadap komunitas serta menyediakan informasi-informasi awal untuk para anggota baru. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oh, jadi ditutup si fotonya buka aja nggak apa? Oh, ini lagi Pak. Ditampilin lagi aja. Oke, terima kasih untuk kelompok analog film ya, beranggotakan Nicholas, Willy, Angel, Faye, dan Hans atas presentasi dan demonstrasi prototipe yang telah dibuat. Nah, kalau saya lihat dari ide yang kalian buat, ini idenya bagus ya, menarik karena belum ada aplikasi yang mewadai komunitas secara terperinci. Rata-rata aplikasi dia hanya mewadai komunitas secara global kayak Kaskus atau apa, dia kan lebih luas ya. Ini idenya bagus, kalian bikin ide untuk aplikasi yang mewadai salah satu komunitas khusus ya. Jadi benar-benar apa sih ya, lebih terpusat, jadi nggak menyebar kemana, tapi khusus untuk bagian analog kamera aja ya. Di sini fiturnya pun bagus, teman-teman juga nggak hanya menampilkan edukasi terkait dengan kamera analog, tapi teman-teman juga membuat fitur untuk marketplace dari kebutuhan kamera analog sendiri ya, baik itu kameranya, kemudian perangkat si filmnya ya, si amunisinya itu ada semua lengkap. Kemudian ada seperti marketplace pada umumnya ada saldo ya, saldo atau imaninya, kemudian ketentuan return barang, ketentuan transaksi itu ada semua lengkap. Yang kurang di sini karena konteksnya teman-teman kan akan mewadai suatu komunitas ya dari aplikasi tersebut, kurangnya itu tidak ada fitur untuk misalnya chatting ataupun istilahnya memblokkan postingan terhadap user lain ya berbentuk forum. Kurangnya itu saja untuk demonstrasi prototipenya. Tapi selebihnya terkait dengan marketplace, kemudian edukasinya udah dapat fitur di aplikasinya. Hanya kurang tadi aja fitur untuk mewadahi postingan dari setiap anggota komunitasnya. Gitu. Kalau selebihnya sudah bagus. Ini kemarin saya juga buka prototipenya, itu hampir 90 halaman, si page-nya banyak banget, detail banget, terperinci. Terima kasih Will, terima kasih Nico, terima kasih Angel, terima kasih Faye, terima kasih Hans untuk ide dan kerja kerasnya, bagus ya, keren. Mungkin kalau ide-ide seperti ini nggak sangat mungkin sekali ya, sangat mungkin sekali kalian implementasikan ke kehidupan nyata ya. Mulai dari nggak usah bikin aplikasi, mulai dari bikin komunitasnya dulu bisa lah ya, komunitas dari sosial media atau apa. Nanti lama-lama bisa kalian garap ke aplikasinya ya. Idenya bagus ya, teman-teman bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Kalau untuk presentasinya pun udah rapi ya, tertata. Cuman tadi saat penyampaian presentasi di awal banyak ada beberapa materi yang disampaikan secara berulang. Jadi sudah disampaikan di awal, tapi di slide-slide selanjutnya disampaikan lagi. Jadi malah melebar si pemaparan materinya. Seperti itu saja untuk masukan dan informasi yang saya bisa berikan. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari teman-teman analog film sendiri, silakan. Sekedar informasi Pak, ini dari mulai logo, banner, ketiga banner ini semua produk
Ini kita nggak ada yang ngambil dari internet, jadi benar-benar foto sendiri. Ini kita foto produk sendiri menggunakan kamera digital. Ini semuanya juga kamera SLR. Mulai film juga kita ambil sendiri dari kamera. Kita foto potret sendiri. Kalau written rules gituannya seperti ini. Yang kayak gininya kameranya ngambil sendiri, bikin sendiri, foto produk sendiri. Tapi ada beberapa juga yang kayak misalnya yang kayak gini, ini udah pasti ngambil dari internet. Itu aja sih Pak. Oke, sip. Bagus ya Will ya, keren. Jadi bikin prototipe benar-benar kalian rancang ini sampai 90 page, soalnya banyak banget. Dan ternyata informasi yang kalian berikan mulai dari konten yang dimasukkan dalam prototipenya, baik itu gambar, kemudian logo, itu semua kalian desain secara manual ya, jadi bukan ngambil dari sumber lain, tapi benar-benar bikin sendiri terkait dengan konten dalam prototipenya. Itu bagus ya, keren. Nilai plus karena menggunakan hak cipta milik sendiri, bukan hak cipta milik orang lain ya, keren. Sip. Terima kasih Willy, terima kasih Nicholas, terima kasih Angel, terima kasih Faye, terima kasih Hans atas presentasi dan pelaporan risetnya selama 3 minggu ke belakang ya. Keren, idenya bagus ya. Nanti bisa kalian lanjutkan lagi ke depannya. Dan kalian rezeki kalian di situ untuk melanjutkan komunitas analog film ini. Nah, sebagai dokumentasi kita akan foto bersama dulu. Silakan semuanya kameranya untuk ditampilkan lagi dan prototipenya ditampilkan lagi ya, jangan ditutup dulu. Iya. Kita Maaf. tampilkan prototipenya, kita foto bersama. Udah ya Pak. Masih loading, kita tekan nasib, sudah tampil. Oke, saya hitung mundur ya, silakan diatur-atur dulu gayanya, mau seperti apa. Dia mau rapikan rambut dulu, silakan senyumnya diatur dulu, berikan senyum terbaik sebagai dokumentasi kalian hari ini ya. Karena nanti videonya juga akan dibagikan juga ya, dan silakan tonton. Oke, sudah siap? Sudah siap ya? Saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, sip. Terima kasih Willy, terima kasih Angel, terima kasih Nicholas, terima kasih Faye, terima kasih Hans. Good job ya, idenya keren, prototipenya lengkap, detail banget sampai 90 halaman. Resource-nya pun bikin sendiri ya. Nilai lebih karena kalian benar-benar menggunakan kreativitas kalian untuk menyusun dan merancang project untuk ujian praktik ini ya. Terima kasih, apresiasi tinggi untuk kelompok kalian ya. Terima kasih Will, terima kasih Willy, terima kasih Nicholas, terima kasih Angel, Faye dan Hans ya. Kita bertemu di lain kesempatan ya. Terima kasih dan boleh melanjutkan ke aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Mari sama-sama. Ayo, terima kasih. Rimuru marah. Rimuru marah.